Shalom, selamat siang bagi kita semua yang ada di rumah. Mungkin hari ini banyak hal yang kita lakukan, yang kita lalui bersama dengan Tuhan. Tapi izinkan saya hari ini kita sama-sama mau datang di hadirat Tuhan sebelum kita mau sharing satu firman Tuhan yang luar biasa, yang menjadi berkat bagi saya secara pribadi. Dan semoga nantinya bisa menjadi berkat juga bagi banyak orang, bagi Bapak, Ibu, saudara-saudara semua. Nama saya Erna, panggilannya Erna, tapi nama aslinya Everdina Isnusa. Ya, untuk tidak membuang waktu, mari kita mau datang untuk menyembah Tuhan di siang hari ini. Amin. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku, hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Oh, anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Oh, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan siang hari ini Tuhan, untuk anugerah yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami percaya semua karena kasih karunia-Mu, semua karena anugerah-Mu dalam hidup kami. Tidak ada yang bisa kami berikan Tuhan selain pujian, syukur, hormat, dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Hamba berdoa Tuhan menyerahkan hari ini Tuhan dalam nama Yesus. Biar Roh Kudus memberkati dari awal sampai akhir. Biarlah jalan sesuai dengan rencana-Mu. Biar semuanya bisa menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus ambil alih semuanya dari awal sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus
doa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, siang hari ini ada satu firman Tuhan yang ingin saya bagikan untuk kita semua. Satu firman Tuhan yang luar biasa dan sangat memberkati saya. Terima kasih untuk kesempatan Familia. Saya akan bawakan satu firman Tuhan yang luar biasa. Sebelumnya saya mengucap syukur untuk kesempatan yang diberikan. Saya bukan orang yang hebat atau orang yang gimana gitu, tapi saya cuma mau taat dan saya percaya ini kesempatan yang Tuhan berikan. Saya ingin membagi kehidupan saya, tapi sebelumnya mari kita baca satu firman Tuhan yang luar biasa. Dalam kitab Kejadian pasal 12 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-9. Saya akan bacakan bagi kita semua. Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Yang keempat, lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Ayat 5, Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikhem, yakni pohon terbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. 8. Kemudian ia pindah dari situ ke gunung di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Haleluya. Amin. Ya, siang hari ini saya ingin bagikan ada beberapa hal yang sangat memberkati saya dalam firman Tuhan ini. Abram dipanggil Allah. Ya, dalam kehidupan kita sehari-hari, saya tahu bahwa dalam kehidupan kita ada kalanya Tuhan memanggil. Ya ini saya dikasih ya tema tentang keluarga ya. Jadi saya lebih ke pengalaman pribadi di mana Tuhan memanggil saya dan keluarga, dan firman Tuhan ini luar biasa bagi saya. Abram dipanggil Tuhan untuk pergi dari negeri, pergi dari rumahnya, dari papa mamanya atau sanak saudaranya yang ada, dan di situ ada beberapa hal yang saya lihat bahwa Abram ini orang yang luar biasa. Yang pertama yaitu panggilan dan janji ya.
Saya tahu bahwa ketika saya baca firman Tuhan ini adalah suatu perintah. Di ayat yang pertama, Kejadian pasal 12 ayat yang pertama itu tentang perintah pergilah dari negerimu. Ya Abraham ini udah tahu yang pasti mau pergi kemana, cuman Tuhan bilang pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau kepadamu. Jadi sesuatu yang belum pasti gitu. Abram waktu itu Abram ya, belum Abraham. Jadi Tuhan bilang, Abram kamu keluar gitu, pergi. Tapi Tuhan nggak bilang pergi kemana. Cuma Tuhan bilang ke negeri yang aku tunjukkan. Nah, ini hal yang luar biasa yang Abraham lakukan ya. Dia keluar dari zona nyamannya, di mana ada keluarganya, di mana ada banyak hal yang dia bisa nikmati dengan keluarganya di kampungnya atau di tanahnya sendiri. Tapi waktu itu Tuhan suruh dia pergi dan apa yang dia lakukan? Dia pergi. Tapi di situ juga di ayat yang berikutnya itu ayat yang kedua, Tuhan katakan aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan akan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Jadi di sini ada 3 hal yang menjadi berkat untuk saya. Ada 3 janji yang sudah Tuhan berikan untuk Abraham. Tuhan bilang pergi. Di situ nanti Tuhan kasih janji, dia akan berikan kamu itu kalau menjadi bangsa yang besar, kamu akan dikenal atau termasyhur namamu, dan juga kamu akan menjadi berkat bagi banyak-banyak orang. Tuhan akan memberkati dia gitu dengan banyak hal lah. Berkat itu kan banyak hal, dan itu yang luar biasa tentang panggilan dan janji. Jadi Abraham pergi ke tempat yang nggak tahu kemana, yang Tuhan suruh dia pergi. Dan yang kedua adalah janji Tuhan bahwa dia akan menjadikan dia bangsa yang besar, dia akan memperkenalkan Abraham, dan juga Abraham akan menjadi berkat bagi banyak orang. Bahkan dia akan diberkati oleh Tuhan sendiri. Hal yang kedua yang saya dapat itu tentang ketaatan dan iman Abraham. Ya, di sini sebenarnya Abraham ini bisa punya pilihan dong. Dia punya pilihan. Bisa saja dia bilang, sabar dulu Tuhan. Atau dia bisa bilang, Tuhan ke tempat mana? Gimana kalau nanti saya di sana begini dan begitu? Gimana saya tidak punya tempat tinggal dan sebagainya. Tapi Abraham dia taat. Dia pergi meninggalkan tempat di mana dia ya dibesarkan, dia lahir mungkin di situ, dan keluarganya, semua hal harta bendanya dia tinggalkan. Dan dia ikut apa yang Tuhan mau untuk pergi. Walaupun ya dia nggak tahu mau kemana. Dan yang kedua adalah Abraham benar-benar bersandar kepada Tuhan. Dia mempunyai iman yang luar biasa. Dia tahu bahwa dia nggak tahu kemana, tapi dia mau melangkah aja. Dia mau ikut apa yang Tuhan perintahkan bagi dia. Seperti itu. Dan yang ketiga, menjadi berkat. Firman Tuhan ini luar biasa ya. Abraham akan diberkati anak, cucu, cece, ya sampai pada kita saat ini gitu. Dia akan dikenal banyak orang, dia akan menjadi berkat. Ya, dia bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dan yang terakhir, tantangan yang Abraham dapat waktu dia keluar dari
tempat atau zona nyamannya dia atau keluarganya dia, tanah di mana dia dilahirkan, dibesarkan, dia mempunyai banyak hal. Di situ Abram diproses di mana terjadi kelaparan di Kana waktu itu, dan itu bukan hal yang gampang ya. Ya masalah perut itu mau dibilang juga termasuk salah satu yang mempengaruhi hidup kita. Seperti itu. Jadi apa yang kita pelajari hari ini bahwa ketika Tuhan berbicara untuk setiap kita, ketika Tuhan memanggil kita, ketika Tuhan membawa kita keluar dari tempat di mana kita berada, mungkin kampung, mungkin desa, ya mungkin juga rumah kita, pekerjaan kita. Percayalah bahwa ada janji Tuhan. Mungkin kita tidak bisa melihatnya hari ini. Sama dengan Abram. Satu hal yang dia lakukan adalah dia mau taat dan dia beriman bahwa Tuhan akan menyertai dia. Bagaimana dengan kita saat ini, apa yang Tuhan mau lakukan bagi setiap kita? Apa yang Tuhan mau lakukan dalam keluarga kita? Dan saya percaya bahwa Tuhan memanggil bukan hanya suami, Tuhan memanggil bukan hanya istri, Tuhan memanggil bukan hanya anak-anak, tapi Tuhan memanggil seluruh keluarga kita. Bahkan bukan keluarga kita saja, bahkan keluarga dari papa kita, mama kita, kakek, nenek, dari suami kita. Seperti itu. Tuhan memanggil kita semua untuk apa? Untuk pergi menyampaikan kabar baik, untuk pergi menjadi berkat bagi banyak orang. Tapi apakah kita mau enggak? Atau seperti tadi Abraham punya pilihan, dia memilih untuk pergi. Bagaimana dengan kita? Apakah kita memilih untuk memberitakan firman itu, memberitakan kabar baik itu? Ya jangan jauh-jauh untuk keluar kota, mungkin di dekat-dekat kita, mungkin tetangga atau ya itu keluarga kita, mungkin oma, opa, tante, om yang belum mengenal Tuhan, yang belum benar-benar ada di dia Kristen tapi belum benar-benar mengenal siapa itu Tuhan. Dia belum mengalami kasih Tuhan, dia belum mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Seperti itu. Bagaimana ketika Tuhan memanggil setiap kita untuk ada di suatu tempat, pasti ada tujuan Tuhan. Saya percaya bahwa panggilan Tuhan itu bukan secara kebetulan untuk setiap kita. Bagaimana kita mau meresponi itu saja dengan benar seperti itu. Jadi ya kembali lagi bagaimana kita mau taat untuk pergi menyampaikan kabar baik, menyampaikan firman, menjadi berkat bagi banyak orang. Mungkin kita bisa katakan bahwa aku nggak bisa bicara, aku takut ngomong untuk salah. Ya mulailah dengan hal-hal yang kecil, mungkin kita nggak bisa langsung menyampaikan kebenaran atau bersaksi. Ya mungkin kita mulai dengan doakan oma, doakan tante, om, doakan anak-anak kita, papa, mama kita. Ya itu, jadi pergi ini ya ada banyak kali kita bisa kemana aja, ke tempat pekerjaan kita, ke sekolah, ke tempat kuliah kita atau lingkungan tetangga kita. Seperti itu. Kita mau taat aja dan percaya waktu kita melangkah, waktu kita dengar apa yang Tuhan mau kita lakukan, ada berkat di situ. Jangan berpikir berkat tentang uang saja, tapi pikirlah tentang kesehatan, tentang kekuatan. Tuhan akan memampukan kita untuk bisa menjadi saluran berkat bagi orang lain. Jadi siang ini juga saya ingin sharing. Saya bukan orang yang ya pandai dalam segala hal ya, tapi saya ingin membagikan kehidupan saya secara pribadi. Ya sekarang saya ada di kota Semarang. Sejak tahun 2016
saya ada di Jawa Tengah. Tadinya saya lahir besar di Papua, di Fakfak. Setelah itu saya kuliah ke Ambon. Saya sempat balik lagi ke Papua setahun, setelah itu menikah, saya balik lagi ke Ambon. Jadi tahun 2016 Tuhan, kami beberapa waktu saya pernah full time dengan suami di satu gereja yang besar juga. Kami resign 2013 dan waktu 2013, 14, 15 itu kami resign itu pertengahan tahun, suami saya hampir akhir tahun, dan kami mengambil keputusan untuk kembali ke pelayanan misi. Dan selama beberapa tahun di Ambon 2013, 14, 15 sampai 16 pertengahan tahun itu kami menjalankan, ya kami ada dalam pelayanan misi. Dan 2016 sambil kami berdoa, ada satu tawaran untuk kami keluar dari Ambon, dan itu bukan sesuatu yang gampang bagi kami. Dan kami berdoa, ya terutama ya seperti Abraham keluar dari zona nyamannya dia. Cuman bedanya kami tahu bahwa kami ke Salatiga. Abraham kan nggak tahu ke kota mana. Ya, tapi kami waktu itu kami bilang, oke Tuhan, kami mau taat. Sebenarnya dalam hati ini kami pingin ke arah timur, ke arah Papua. Enggak, Tuhan, kami nggak mau lagi ke barat, kami mau ke timur aja. Ya, tapi itulah Tuhan. Waktu dia memanggil, dia juga berjanji, yang penting kita mau taat saja. Dan waktu itu, singkat cerita, kami berdoa dan kami bilang, oke Tuhan, kami mau ikut. Kalau memang Tuhan memanggil kami untuk keluar dari kota ini, kota di mana kami punya banyak hal di situ, termasuk keluarga. Dan waktu itu papa saya baru meninggal dan mama saya seorang diri gitu. Dan itu sangat berat bagi saya. Kalau suami saya, papa mamanya udah meninggal, kakak saudara-saudaranya aja yang di Ambon. Dan waktu itu kami mengambil satu keputusan, oke Tuhan, kalau memang Tuhan memanggil kami untuk pergi dari kota kami, kami mau taat. Dan waktu itu kami cuma bilang, Tuhan, kami tidak punya uang Tuhan. Kami tidak punya uang untuk pergi, karena waktu itu kami berlima, saya punya anak 3, perempuan, laki, perempuan, dan mereka yang paling bungsu masih 2 tahun waktu itu, dan yang pertama dan kedua ini sudah sekolah. Dan kami pikir, Tuhan, sekolah di Jawa itu mahal Tuhan, belum lagi yang lain-lain, kami tidak punya duit Tuhan untuk bisa sama-sama membesarkan anak-anak atau memberikan yang terbaik untuk anak-anak lah, kebutuhan mereka. Dan waktu itu kami cuman bilang, Tuhan, kalau memang kami harus keluar dari tempat kami percaya Tuhan menyediakan. Bahkan kami mau pergi Tuhan, tapi sekarang uang tiket untuk ke Jawa aja, ke Semarang itu waktu itu 1 juta, satu orang tuh 1.800.000. Dan kami 5 orang, berapa duit itu? Aduh Tuhan, hari itu kami bilang, oke Tuhan, saya dengan suami ambil keputusan, yuk kita datang di kaki Tuhan aja. Kalau memang ini Tuhan yang manggil kita untuk keluar, Tuhan pasti menyediakan. Dan waktu itu harus kami ada di Salatiga itu tanggal 29 Agustus 2016. Jadi awal bulan Agustus itu kami bilang, oke, Tuhan, kalau memang ini yang Tuhan kehendaki, berarti kami berangkat. Tapi kalau enggak, kami tidak berangkat. Tuhan siapkan kami tiket untuk pergi.
Kami berdoa 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, nggak ada uang, nggak ada. Waktu itu ya mungkin nanti lain kesempatan saya akan kasih kesaksian tentang penyakit saya. Saya pernah kanker, tapi itu nanti next aja. Dan waktu itu saya sempat pergi berobat dan saya punya uang di ATM dengan suami itu cuma tinggal 500.000. Dan waktu kami mau datang ke Jawa, ada teman waktu itu telepon, gimana kalian persiapannya? Ya kami bilang, ya kami lagi berdoa. Kalau memang Tuhan kehendaki kami untuk pergi dari Ambon, Tuhan akan menyiapkan semuanya. Ya itu kami beriman aja. Ya kami percaya kalau memang Tuhan yang panggil, Tuhan akan menyiapkan seperti itu. Ya seperti dengan kisah Abraham. Jadi kisah ini sangat luar biasa. Ini kayak cerita tentang saya dan keluarga gitu. Dan waktu itu kami cuma bilang, Tuhan kami cuma mau taat. Kami cuma mau taat Tuhan. Dan kami beriman bahwa kami pergi, Tuhan pasti menyiapkan semua. Bahkan sekolah anak-anak. Karena itu kan baru kenaikan kelas. Dan ngurus surat anak-anak dan sebagainya sampai di sini nanti masuk kayak bagaimana uang-uangnya. Udah. Pas 1 minggu sebelum kami berangkat, itu kami berangkat hari Sabtu. Sedangkan hari Rabu, kami waktu itu di gereja, saya dengan suami pulang dari gereja, tiba-tiba jam 10 malam telepon. Gimana Bang? Kak, jadi datang? Ya kami masih tetap berdoa. Tapi yang anehnya waktu itu, saya mundur sedikit, waktu saya dengan suami bilang kami mau ke Jawa, malah yang lebih excited itu anak-anak. Mereka udah ngomong sama teman-teman, sama guru mereka bahwa kami mau pindah, kami mau pindah. Ya saya juga nggak tahu mereka ngomong seperti itu, tapi ya luar biasa sekali anak-anak itu. Jadi waktu itu sempat ada yang tanya teman, mamanya nanya ke aku, kalau di Ambon bilang kakak perempuan Usi gitu. Usi, katanya mau pindah. Saya cuma bilang ya kalau Tuhan kehendaki seperti itu. Dan waktu malam yang tadi saya ngomong, balik lagi, kami pulang Komsel dan telepon waktu itu, teman bilang, gimana kalian persiapannya? Terus kami bilang, lo jadi kita berangkat, kami tidak punya apa-apa nih, kami belum ada uang sampai sekarang, tapi kami tetap berdoa, kami hanya punya 500.000 ATM, apakah kami harus kasih atau gimana? Terus teman bilang, enggak, ini saya cuma mau kasih tahu bahwa kalian punya tiket sudah ada, tiket pesawat. Saya langsung lihat-lihatan sama suami, tiket pesawat 5 orang, ya mau ya tambah perjalanan, ya 1.800.000 kali 5 orang, haleluya. Dan kami bilang, benar Bang? Iya benar, kalian udah ada tiket. Terus suami saya langsung ngomong, terus kami punya uang 500 ini gimana? Apa kami harus transfer atau gimana? Nggak usah, itu pegang aja untuk kalian punya perjalanan, anak-anak butuh apa. Itu hari Rabu malam jam 10. Saya bilang, aduh Tuhan, gimana mau ngomong sama keluarga? Gimana mau ngomong sama sekolah anak-anak? Aduh Tuhan, gimana nih? Ya senang juga. Tuhan terima kasih doa kami dijawab. Akhirnya kami harus pergi. Tapi bagaimana dengan yang ini? Terus suami saya bilang, gimana? Terus saya ingat, oh Tuhan, berarti Tuhan mau kami pergi, berarti di situ pasti ada janji-janji Tuhan yang akan Tuhan genapi. Tuhan akan siapkan semuanya. Dan puji Tuhan, bahkan mereka bilang, besok mau berangkat. No, kami bilang sabar. Anak-anak belum kami urus surat-surat mereka. Udah pergi. Kalian pergi aja. Nanti
anak-anak punya surat nyusul atau gimana? Oh nggak bisa, kami harus selesaikan semua. Oke kalau begitu kami minta supaya tiketnya biar hari Sabtu karena besok Kamis Jumat kami ada space waktu untuk mempersiapkan barang-barang. Padahal itu anak-anak saya tuh mereka udah siapkan baju mereka dalam uh, uh, tidak maksudnya tanpa sepengetahuan saya mereka itu udah nyiapkan semuanya. Haleluya. Waktu pulang saya langsung ngomong terutama untuk mama. Itu hal yang sangat-sangat membuat saya sedih dan sangat berat untuk meninggalkan rumah ya. Kami nggak mewah, cuman ya itulah. Yang terbesar kan papa saya sudah nggak ada. Jadi waktu itu, pulang saya. Setelah itu udah, masalahnya waktu kami mau berangkat itu, saya ndak punya tas. Ya dulu waktu masih full time kan ada punya berkat. Selama beberapa tahun itu, ya suami saya, dia pelayan misi, dia ke hutan, pelayanan ke daerahnya, ke hutan-hutan, dia kalau sekarang Maxim, dulu kan ojek gitu. Dia ojek, dia masuk ke tempat-tempat. Semuanya di sana Kristen, tapi ya asal Kristen. Hidupnya masih mabuk, minum dan sebagainya, masih selingkuhan. Pokoknya ada banyak hal yang terjadi dan puji Tuhan suami saya bisa masuk ke situ dan dia bisa menjadi berkat untuk teman-teman ojek. Jadi waktu itu, aduh Tuhan ini bagaimana? Barang-barang mau ditaruh di mana? Ya, saya enggak seperti Abram ya, yang punya kambing, domba, dan sebagainya. Saya enggak punya itu, tapi setidaknya saya keluar buku-buku daripada anak-anak, pakaian anak-anak, saya bawa seperlunya saja. Dan perlu diketahui waktu itu saya memakai apa? Saya membeli tas kresek sampah yang hitam besar, tak masukin baju anak-anak, packing semuanya, saya lakban dan saya bawa ke pesawat. Ya orang kalau berangkat harus pakai koper yang bagus atau tas yang, tapi saya enggak. Saya bilang Tuhan saya enggak malu. Tapi apa yang ada pada saya cuma mau taat pergi. Saya enggak pusing dengan yang lain. Cuman satu hal yang saya bersyukur adalah bahwa mama saya bisa melepaskan saya dengan baik. Dia mendoakan. Dan puji Tuhan kami sampai di kota Semarang dan ke Jakarta dulu 3 jam di udara. Saya bilang Tuhan tolong kami berikan cuaca yang baik. Kami tiba di Jakarta, kami tiba di Semarang dan kami sampai di kota Salatiga dengan luar biasa. Dan anak-anak saya boleh sekolah dengan baik. Tuhan siapkan semua yang terbaik. Dan kami 4 tahun di Salatiga, kami bisa jadi berkat di Salatiga, kami bisa pelayanan sampai ke bawah Gunung Merbabu, kami pelayanan misi, kami bisa ya jadi berkat bagi orang-orang yang ada di Salatiga, kota Salatiga, terutama di beberapa gereja yang kami layani ada di dalam itu, terutama dalam praise and worship. Kami bisa membagi apa yang kami punya, kami bisa melayani bersama-sama dengan oma-oma yang ya belum tahu bahasa Indonesia yang baik, bahasa Jawa yang saya juga bingung kadang-kadang kalau mereka ngomong saya nggak tahu mau ngomong seperti apa, tapi saya bersyukur bahwa saya bisa menjadi berkat. Tantangan yang luar biasa adalah kami tidak punya gaji, kami tidak punya uang untuk sekolah anak-anak, makan minum. Yang kami andalkan hanya duduk di kaki Tuhan. Kami punya iman yang besar dan kami tahu bahwa Tuhan, ketika Tuhan memanggil kami, Tuhan juga yang akan memberikan segalanya bagi kami. Segalanya ya bukan uang aja, tapi kekuatan, kesehatan,
Tuhan berkati anak-anak kami di sekolah mereka, mereka bisa berprestasi, mereka bisa dapat beasiswa. Itu hal-hal yang luar biasa yang kami alami dalam keluarga. Bukan hanya itu, 4 tahun di Salatiga, Tuhan memanggil kami untuk membantu satu pelayanan di pengelolaan juga di Subang. Kami ke Subang 2 tahun, ada banyak hal yang kami alami bersama dengan anak-anak. Kami tahu bahwa tantangan yang kami alami itu tidak membuat kami untuk menyerah, putus asa. Tapi kami semakin mengerti akan panggilan yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Tantangan yang luar biasa yang kami hadapi itu tentang keuangan kami. Ya kadang kami tidak tahu, tiba-tiba ada yang berkati kami cuma berdoa, Tuhan, susu anak. Sampai kalau waktu itu kan anak saya masih 2 tahun. Susu habis, anak-anak mau bayar sekolah dan sebagainya, kami cuma datang di kaki Tuhan. Selalu datang menyembah Tuhan, selalu. Sampai anak-anak saya bilang, "Mah, kok kayak gini ya ikut Tuhan?" Ya Tuhan pasti berkati kita. Yang penting kamu mau berdoa, kamu mau percaya bahwa Tuhan pasti memberikan apa yang kau mau. Tuhan yang panggil kita, Tuhan juga yang akan menyediakan. Jadi saya selalu ajarkan anak-anak, ayo berdoa. Dia minta apa saja, Mak, ayo berdoa. Puji Tuhan, anak-anak saya tuh enggak pernah mereka ke sekolah enggak jajan, semua bawa bekal dari rumah. Apa yang saya buat mereka makan, walaupun kadang ya cuma masak nasi sama telur ceplok. Tapi saya percaya ketika keluarga itu Tuhan panggil, mereka mempunyai sepakat, komitmen, mereka mencari Tuhan, mencari hadirat Tuhan, mereka mengandalkan Tuhan, berkat itu akan mengikuti. Ya kami 2 tahun di Subang, terus kami pindah lagi ke Semarang. Ya itu, kadang-kadang anak-anak saya yang bilang begini, "Mah, kami itu sebenarnya rumah tetap itu di mana? Kok kami pindah-pindah terus?" Bayangkan mereka harus dari Ambon, nggak ada bahasa. Ya ada bahasa daerah papanya, saya juga ada bahasa daerah dari papa saya. Tapi mereka semua karena besar di Ambon nggak, ya ngomong yang biasa Ambon biasa, bukan bahasa kampung, bahasa daerah. Mereka di Salatiga harus belajar bahasa Jawa. Sampai di Sunda harus belajar bahasa Sunda. Kembali lagi ke Semarang. Puji Tuhannya yang 2 itu, yang besar, mereka itu sudah bisa bahasa Jawa karena di waktu mereka SD sama SMP di sini, mereka tuh belajar bahasa Jawa, jadi ngerti. Ya mereka juga anak saya pernah dibully waktu awal-awal kami sampai di Salatiga, itu sampai dia nangis pulang. "Mama, kita pulang ke Ambon aja, di sini mereka jahat-jahat." Selalu dia dibully dan pulang menangis. Saya cuma bilang, "Abang, doakan temanmu. Dia nggak tahu, kan dia baru kenal abang. Doakan dia." Selalu saya ajarkan anak-anak untuk berdoa. Tapi pada akhirnya ya papanya harus pergi ke sekolah karena ya anak saya selalu dibully. Itu tantangan yang kami hadapi. Itu tantangan. Jadi tantangan tuh pendidikan anak-anak. Anak-anak harus bisa beradaptasi dengan lingkungan yang ada di tempat yang baru. Sampai di Semarang pun saya bilang, "Tuhan, apakah kami harus stay di Semarang ataukah kami harus pergi lagi, Tuhan?" Tapi anak-anak saya bilang, "Mama, Papa bisa ngomong enggak? Boleh kami stay dulu di Semarang?" Ya kita berdoa. Kalau Tuhan mau
kami pergi, kita harus pergi. Seperti itu. Tapi ya kami juga orang tua harus punya hikmat. Karena kami sudah merasakan pindah dari Ambon, kakak Ambon sampai di Salatiga harus ganti kakak, sampai ke Subang harus ganti kakak di Jawa Barat. Bayangkan, haleluya. Wow, tantangannya banyak sekali. Saya masih punya waktu. Tuhan itu luar biasa. Jadi saya cuma mau bilang, saya mau ajak semua kita jangan pernah menyerah dengan keadaan kita. Memang saya dengan suami dan keluarga kami pernah hampir-hampir menyerah. Hampir-hampir pulang, minta pulang aja. Kami pulang aja ke Ambon. Karena ya itu seperti tadi Abraham, tantangannya kelaparan. Ya benar. Saya pernah alami itu dengan anak-anak. Tidak makan. Tidak tahu mau makan apa. Sampai pernah makan tahu yang sudah expired. Saya cuma berdoa, saya cuci bersih, saya doakan. Saking tidak ada yang harus dimakan. Ya banyak kalah kami diperlakukan, dihina, tidak dianggap. Ya ada banyak hal yang kami alami. Itu proses untuk kami semakin kuat. Yang terutama respon hati kita ketika Tuhan memanggil kita. Nah, saya tahu bahwa ada janji-janji Tuhan. Mungkin hari ini saya dengan suami tidak bisa bisa melihat janji-janji itu bagi kami. Tapi kami percaya bahwa mungkin anak-anak kami akan menikmati apa yang kami lakukan saat ini, yaitu tetap ada dalam panggilan, tetap ada di jalan Tuhan, tetap melayani Tuhan, apapun keadaan situasi kami, apapun kondisi kami, keadaan kami cuma mau taat kepada Tuhan. Dan kami mempercayakan makan minum kami mempercayakan semua hal. Dan saat ini saya mau kasih kesaksian sebelum saya tutup. Saat ini beberapa waktu yang lalu seperti yang tadi saya bilang hampir-hampir kami menyerah tahun kemarin, kami bilang Tuhan kami tidak tahu mau tinggal di mana Tuhan, kami tidak punya gaji, harus kontrak Tuhan. Apakah kami harus balik ke Ambon? Dan Tuhan akhir-akhir Desember tahun kemarin Tuhan memberikan kami rumah. Ada satu keluarga, kenalan sudah seperti saudara, yang tadinya kami tidak punya keluarga, kami tidak mengenal orang di Semarang. Puji Tuhan Tuhan kasih keluarga-keluarga yang luar biasa di dalam Tuhan. Mereka memberikan rumah mereka untuk kami tinggal. Kami tinggal baru 3 minggu banjir. Januari kemarin kami kena banjir. Haleluya, kami harus pindah lagi. Banjirnya itu sampai ke pinggang. Pakaian kami nggak punya lemari karena saking pindah-pindahnya. Dan memang kami juga mendingan kami beli, kalau kami punya berkat kami beli makanan untuk anak-anak daripada kami beli perabot-perabot yang ya nanti pindah lagi. Jadi ya kami di rumah itu cuma punya keranjang, terus pakaian separuh kami taruh di di karton. Dan waktu banjir itu semuanya hancur, semuanya habis, dan pakaian banyak yang saya buang karena ya sudah hancur-hancur, bau dan sebagainya. Akhirnya waktu kami kebanjiran, mau kemana malam, padahal saya baru pulang pelayanan penghiburan, ada salah satu jemaat yang meninggal. Sampai di rumah kejadian seperti itu, saya bilang Tuhan betapa Engkau sungguh luar biasa proses yang Tuhan berikan bagi kami keluarga. Anak-anak saya bilang, Ma katanya Tuhan tuh baik, katanya Tuhan tuh berjanji bahwa dia akan memberkati kita. Pokoknya saya cuma bilang, saya peluk anak-anak saya cuma bilang begini, Tuhan itu dia menyertai, Tuhan itu dia melindungi, bahkan Tuhan itu selalu baik. Walaupun keadaan kita hari ini tidak baik, kita kebanjiran, tapi Tuhan itu selalu baik. Ingat bahwa Tuhan itu selalu baik. Mari kita bersyukur
Tuhan. Dan waktu itu ada yaitu keluarga di dalam Tuhan juga, akhirnya dia bilang, ayo ke rumah saya aja, kalian pakai rumah ini, kalian pakai selama 1 tahun ini. Jadi sudah hampir setahun, dan tahun depan beliau kasih kami sampai Februari, itu pun kami udah bersyukur, walaupun nanti ya nggak tahu Februari ini kita kemana, ya kami cuma bilang Tuhan, kemarin Tuhan tolong kami, lalu Tuhan tolong kami percaya bahwa kedepannya Tuhan akan menyertai kami, dan Tuhan juga akan menyediakan sebagaimana Tuhan menolong kami, melepaskan kami dari Tuhan melepaskan kami dari kecelakaan, Tuhan melepaskan kami dari sakit penyakit, Tuhan melepaskan kami dari setiap serangan-serangan, bahkan Tuhan menyertai kami, memberkati kami juga percaya bahwa besok Tuhan akan menyiapkan yang terbaik. Dan hal yang luar biasa, kami tinggal di rumah free, nggak bayar apa-apa. Dan saya tidak punya apa-apa, tapi tahun ini juga saya bersyukur bahwa saya punya anak yang pertama, Agustus kemarin, puji Tuhan dia sudah jadi sarjana. Ya, haleluya. Kalau jadi sarjana bagi orang yang punya duit, ya itu biasa. Tapi bagi saya dengan suami yang berjalan dalam panggilan Tuhan, yang tidak memiliki gaji apa-apa, kami hanya punya lutut, air mata, kami hanya bisa memuji dan menyembah Tuhan. Kami melihat bahwa Tuhan menyertai kami. Tuhan memberkati kami buat anak-anak kami. Kadang kami pergi pelayanan, tidak pernah kami bilang berapa yang kami harus bayar. Kami terima, tidak pernah. Toh kalau bilang kami tidak diberkati, tidak apa-apa. Kami percaya bahwa apa yang kami lakukan itu bukan untuk manusia, tapi untuk Tuhan. Dan anak saya boleh sarjana dengan cum laude. Itu sangat luar biasa bagi saya dengan suami. Yang dulunya keluarga daripada suami saya juga, mereka katakan kamu tuh gila. Pergi, ada beberapa teman-teman full time dulu, dan juga beberapa ya teman-teman yang ada di Ambon, mereka katakan kamu tuh gila. Pergi dengan istri dan anak-anak, kalian pergi, nggak tahu nanti makan bagaimana, anak-anak mau sekolah kayak mana. Pendidikan mereka, rumah mereka, apa yang kamu bisa kasih untuk anak-anak. Tapi kami bisa buktikan bahwa ketika kami mengambil keputusan untuk pergi dari zona nyaman kami, ketika kami taat kepada Tuhan, kami menikmati janji-janji Tuhan. Mungkin memang kami nggak punya rumah di sini, tapi kami punya rumah di surga. Kami melakukan apa yang Tuhan mau. Kami pergi dan kami melakukannya. Kami mau taat dan kami tetap beriman sampai sekarang bahwa Tuhan pasti sanggup mencukupi kebutuhan kami. Tuhan sanggup untuk memberkati hidup kami. Tuhan sanggup untuk memberkati, menjagai kami, bahkan anak-anak kami. Dan anak saya yang kedua, dia kemarin tes di Undip, di hubungan internasional, dan itu luar biasa juga. Yang tadinya harus masuk sekitar 30 juta, 35 juta, harus membayar UKT setiap bulannya 4 sampai 10 juta, kisaran kayak gitu. Tapi anak saya bisa masuk, dan uang pembangunannya yang seharusnya 35 juta naik ke atas, dia 0 rupiah. Dan uang semesternya cuma bayar 500.000. Itu luar biasa bagi saya dengan suami. Jadi selama ini ketika kami pelayanan di mana saja tanpa meminta imbalan, kadang sampai saya pikir begini, Tuhan, apakah orang-orang ini nggak mikir kami ini orang Lewi, kami ini nggak makan, kami ini nggak punya gaji, tapi sampai hari ini saya bisa melihat kebaikan Tuhan. Sampai hari ini masih makan, masih bisa pakai, bahkan kadang apa yang timbul dalam hati belum diungkapkan, Tuhan bisa kirimkan orang-orang untuk memberkati kami. Tuhan bisa menyiapkan itu bagi kami. Jangankan pikir untuk mendandani hidup kami, ya sepatu dan sebagainya, apa baju dan sebagainya. Untuk makan saja kami, Tuhan
harus duduk di kaki Tuhan. Beras habis, saya cuma tumpang tangan dan tiba-tiba ada orang telepon. Karena kesini ada berkat, ambil beras ini untuk kalian. Kadang ada yang lewat Grab, ini ada paket, padahal kami tidak pesan. Dan itulah Tuhan. Dia yang memanggil, Dia yang memberkati, Dia juga yang memberikan kekuatan, Dia menyediakan. Yang penting hati. Yang Tuhan butuhkan adalah hati kita. Hati yang mau tahan, hati yang mau dibentuk. Kerendahan hati tidak gampang. Tidak gampang untuk menjalani itu. Kalau bukan karena Roh Kudus, bukan karena Tuhan, kami tidak mampu, kami angkat tangan. Tapi itulah Tuhan. Dan semoga Bapak Ibu kita semua bisa tetap kuat, terutama dalam pelayanan, teman-teman dalam pelayanan. Jangan lihat apa kondisi kita hari ini, tapi lihat janji-janji Tuhan dan pegang janji Tuhan. Sekali-kali Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Mungkin kadang kita merasa kita udah sendiri, nggak ada orang, apalagi kami di kota Jawa, di Jawa, nggak punya kenalan, nggak punya keluarga. Tapi Tuhan selalu ada bagi kita. Jangan pernah takut. Ya takut boleh, khawatir boleh. Tapi jangan sampai kita ketakutan yang membuat iman kita nggak lihat Tuhan lagi. Kita cuma lihat masalah kita yang besar di depan kita. Dan kita lupa bahwa ketika Tuhan memanggil kita, bukan hanya memanggil, tapi Tuhan menyertai dengan setiap janji-janji. Oh, Dia akan memberkati, Dia akan melindungi, Dia akan menjagai. Bahkan ingat bahwa Tuhan akan menjadikan kita berkat untuk bangsa-bangsa, berkat bagi keluarga kita, berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Tuhan akan masyurkan kita, buat kita terkenal. Terkenal itu bukan harus jadi artis, enggak. Tapi setidaknya kita bisa menjadi berkat bagi orang. Dan ketika Tuhan memanggil kita, orang kenal siapa kita. Siapa kita, seperti itu. Setidaknya kita sudah memberikan yang terbaik, terutama untuk siapa? Untuk anak-anak kita, untuk orang-orang yang kita kasih, untuk orang-orang yang kita cintai. Jangan sampai masara perut, kita tinggalkan Tuhan, kita menyerah dengan panggilan yang sudah Tuhan berikan untuk setiap kita. Percayalah bahwa Tuhan menyertai kita sampai Tuhan memanggil kita. Bahkan bukan hanya waktu Tuhan memanggil kita, percayalah bahwa anak-anak kita, cucu, keturunan kita akan diberkati Tuhan. Hari ini apa yang kita lakukan, apa yang kita buat, percayalah bahwa Tuhan akan memberkati kita. Karena Dia Immanuel, Dia yang menyertai kita dari awal sampai akhir. Sampai Tuhan memanggil kita. Mari sebelum kita selesai, sekali lagi tetap semangat dalam melayani Tuhan. Tetap semangat dalam panggilan Tuhan. Apa yang kita lakukan tidak pernah sia-sia. Tuhan tidak pernah berhutang untuk setiap kita. Dia akan memberkati kita. Jaga hati kita, jaga pikiran kita, jaga perkataan kita. Supaya kita bisa menjadi berkat dimanapun kita berada. Bahkan terutama bagi suami, bagi istri, bagi anak-anak kita, bagi keluarga kita. Karena Tuhan, Dia Allah yang setia bagi kita. Mari kita mau berdoa sebelum izinkan saya berdoa bagi kita semua. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang luar biasa. Terima kasih buat janji-janji Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Engkau sudah memanggil kami. Engkau sudah memanggil kami Tuhan untuk menjadi rakyat-Mu, menjadi Tuhan perpanjangan tangan-Mu untuk banyak orang dimenangkan untuk Engkau. Terima kasih buat tanggung jawab, terima kasih buat kesempatan, terima kasih untuk kepercayaan, terima kasih buat kasih karunia yang Tuhan berikan, terima kasih buat anugerah Tuhan yang
Tuhan berikan bagi setiap kami. Kami tahu bahwa ini tidak mudah bagi kami untuk melakukan pekerjaan-Mu. Tapi kami percaya Tuhan dengan janji-Mu bagi setiap kami ketika Kau memanggil kami. Entah itu ada dalam keluarga kami, dalam pelayanan kami, bahkan di sekolah kami, tempat kuliah kami, di pekerjaan kami Tuhan. Kami sebagai suami, kami sebagai istri, kami sebagai anak-anak, bahkan kami sebagai orang tua. Tuhan, mari Engkau berikan kemampuan bagi kami, supaya ketika Kau panggil kami untuk menjadi saksi-Mu, untuk menjadi Tuhan perpanjangan tangan-Mu, untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu lewat kehidupan kami, lewat perkataan kami, tindakan kami Tuhan. Biarlah Roh Tuhan sendiri yang menuntun kami sehingga kami bisa menjadi seperti apa yang Tuhan inginkan. Kami tahu bahwa kami adalah orang-orang yang spesial bagi Engkau Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Berikan kekuatan bagi kami semua. Berikan hikmat bagi kami. Berikan kesehatan bagi kami. Berikan pengetahuan bagi kami. Terutama roh yang takut akan Allah. Sehingga tantangan, masalah, persoalan yang datang bagi setiap kami tidak membuat kami lupa akan Tuhan. Tidak membuat kami Tuhan untuk meninggalkan Tuhan. Tidak membuat kami untuk putus asa, hilang harapan Tuhan. Tetapi ketika tantangan itu datang, ketika masalah itu datang Tuhan, persoalan itu datang Tuhan, kami tetap beriman, percaya kepada Tuhan, kami tetap mencari hadirat Tuhan, kami tetap datang di bawah kaki Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami seutuhnya kepada Tuhan, karena kami tahu bahwa Engkau sudah berjanji, Engkau memanggil kami, Engkau yang menyiapkan, bahkan Engkau memberikan jalan keluar bagi kami, Engkau akan menyelesaikan semuanya bagi kami, bahkan Kau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Kau setia bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar anugerah itu semakin Kau nyatakan. Kami berjalan bersama dengan anugerah-Mu. Biarlah tiang awan, tiang api Tuhan tetap ada dalam kehidupan rumah tangga kami. Biar kami menjadi berkat bagi suami, istri, anak-anak kami. Jadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Biar nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih, berberkat Tuhan mengalir sebagaimana Kau memberkati hamba dengan keluarga. Percaya juga Tuhan, di semua orang akan diberkati oleh Tuhan dengan cara-Mu yang ajaib Tuhan. Ketika kami berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, ketika kami berjalan dalam tuntunan Tuhan, kami akan menjadi orang-orang yang kuat, orang-orang yang menang Tuhan. Terima kasih, memberkati kami hari ini Tuhan. Apapun yang kami alami, biarlah kami tetap melihat Tuhan kami yang besar, Tuhan kami yang ajaib, Tuhan kami yang luar biasa. Terpujilah nama Tuhan. Kami berdoa, kami bersyukur, kami serahkan hidup kami, pelayanan kami, pekerjaan kami, apapun yang kami lakukan. Biarlah nama Tuhan dimuliakan. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. God bless you. Tuhan Yesus berkati kita semua.